Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Asda. Halo, sahabat Asda dimanapun berada kalian. Kang Asda baru pulang sholat Jumat berjamaah di dekat komplek perusahaan Bojong Baru. Alhamdulillah sudah tidak terasa bulan suci Ramadan telah berlalu dan bulan Syawal pun sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sekarang sekitar tanggal 23 Syawal, sudah terasa hampir beberapa hari lagi bulan Syawal akan meninggalkan kita. Di bulan Syawal, bulan Ramadan adalah bulan sebagai tempaan, pendidikan, ujian bagi kita. Dan bulan Syawal adalah sebagai bulan peningkatan. Tidak kalah penting, beberapa bulan yang akan datang pun ada suatu hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kita. Setelah bulan Syawal kita akan menginjak di bulan Dzulqa'dah dan nanti ada di momen yang paling besar lagi di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dan ada beberapa bulan yang dispesialkan yang disebut dengan bulan haram, yang dimana 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Sekitar 2 bulan lagi kita akan menginjak bulan Dzulhijjah ataupun 1 bulan lebih lagi. Ada apa di bulan Dzulhijjah itu? Dan salah satunya sedikit bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu bulan yang sangat dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dimuliakan di antara 4 bulan yang Allah ciptakan di 12 bulan yang telah ditetapkan. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, bulan Syawal, dan insya Allah sebentar lagi kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu momen yang dimana di sana yang telah disyariatkan oleh Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada suatu ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, ketakoruban Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan mengorbankan sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim itu sendiri, yaitu yang dimana yang paling dicintai pada waktu itu oleh Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang hampir puluhan tahun ditunggu oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dari istri yang pertama tidak mempunyai anak pada waktu itu, sehingga istri Nabi Ibrahim yang pertama itu sampai diklaim secara medis mungkin pada waktu itu tidak bisa melahirkan. Dan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, dan pada waktu itu melahirkan seorang anak yang disebut dengan Ismail. Begitu yang ditunggunya seorang anak oleh Nabi Ibrahim, yaitu disebut dengan Ismail. Allah uji bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim yang anak yang ditunggu-tunggu itu untuk dikorbankan untuk segala kecintaan mana yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim antara Allah dan anaknya ataupun keluarganya. Ternyata Nabi Ibrahim melalui mimpinya wahyu turun kepada Nabi Ibrahim siap samina wa ta'na atas perintah Allah. Itulah momen, salah satu momen besar, sejarah besar yang telah ditetapkan oleh syariah di bulan Dzulhijjah nanti. Maka pada hari ini itu menjadikan suatu syariah bagi kita sebagai orang-orang mukmin, apalagi orang-orang yang dimampukan oleh Allah, menjadikan suatu ketentuan bagaimana kita akan diuji oleh Allah, kesiapan kita diuji Allah. Mungkin bukan hanya keluarga dan anak, tapi apapun yang kita cintai, terkhusus harta kita, untuk berkorban ataupun mengorbankan ketaatan kita kepada Allah. Yang pada hari ini yang telah diteruskan kesyariahnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menyembelih hewan kurban. Itu Tuhan Allah, sahabat Asda dimanapun berada. Tidak kalah penting ketika kita dimampukan oleh Allah dan kita mampu dan kita ingin berusaha untuk mampu, maka kita persiapkan untuk menyiapkan kurban kita untuk lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit membahas di bulan Zulhijjah itu sendiri. Bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana ketika kita beramal soleh di bulan Zulhijjah, terusus di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan melipat gandakan amal soleh kita. Maka Rasulullah mengajarkan perbanyaklah sholat sunat, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, membaca Al-Quran, bertadarus, bertajabur, talabul ilmi, ataupun ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya dimaksimalkan di bulan Zulhijjah. Walaupun ada beberapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah itu ibadah yang dispesialkan. Namun tetap yang paling penting ketika kita beribadah saum Senin Kamis contohnya, Allah akan lipatkan pahalanya lebih daripada 10 kali lipat ketika kita bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puncaknya, dan tanggal 9 kita melaksanakan yang disebut dengan puasa ataupun saum 9 Zulhijjah, yang dimana ketika orang-orang yang beribadah haji pada waktu itu melaksanakan wukuf Arafah, maka sebagian yang menyebutkan itu disebut dengan saum Arafah, dan ataupun puncak ibadahnya itu di tanggal 10 Zulhijjah, ataupun disebut dengan Idul Adha, ataupun disebut dengan Raya Agung kata orang-orang Sunda. Raya Agung itu adalah hari raya sangat agung, sangat besar. Itu persiapkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu kita korbankan. Maka secara syariah dianjurkan ketika kita mampu untuk berkurban dengan hewan kurban. Hewan kurban yang telah ditetapkan itu seperti ingon-ingon. Jadi ingon-ingon itu adalah hewan yang diangon, seperti itu, seperti kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta dan lainnya. Di luar daripada itu mungkin tidak menjadikan syariah. Ketika kita mampu untuk berkurban dengan kambing, kita berkurban. Ketika kita mampu dengan sapi, dengan sapi. Walaupun ada ketentuan bahwa sapi itu bisa dibagi 7 orang, kalau unta itu 10 orang. Bisa dibagi ya 10 orang, dan kalau sapi itu 7 orang. Silakan saja. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah kita laksanakan. Yang penting ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, apa yang kita korbankan, apa yang kita serahkan di bulan yang sangat mulia, di tanggal 10 Zulhijjah itu. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Allah sangat mencintai pada waktu itu, tanggal 10 Zulhijjah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika mengalirkan darah hewan kurban. Ketika makna daripada mengalirkan hewan kurban itu adalah kita bisa mengalirkan egois kita, emosi kita, dan segala hawa nafsu kita sembelih dalam diri kita. Kita korbankan apa yang kita punya. Itu disebut dengan ibadah yang paling puncak, ataupun disebut dengan udhiyah. Ketika kita tidak mampu dengan udhiyah, berkurban dengan udhiyah yang disebut dengan kurban, maka kenapa tidak kita bertajziyah. Tadhiyah itu adalah berkurban dengan tidak nominal seperti udhiyah. Sama berkurbannya tapi nominalnya tidak seperti udhiyah. Tadhiyah apa? Berarti berkurban dengan sekemampuan kita. Tapi bukan berarti sama dengan menyembelih hewan kurban, tidak. Tapi berkorbannya, bersedekahnya ketika di momen pada waktu itu. Ketika kita mempunyai hanya nominal uang sekian, tidak mencapai dengan nilai udhiyah, kenapa tidak kita korbankan, kita sedekahkan sebagiannya untuk orang-orang miskin, ataupun kepada panitia untuk mendukung fasilitas kurbannya, untuk beli plastiknya, konsumsinya, yang lainnya. Ketika pada waktu itu kita hanya mampu untuk, ataupun di bawah nominal daripada yang telah ditetapkan oleh udhiyah, hanya mempunyai tadhiyah saja, bersedekah. Yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kita. Persiapkan 1 bulan lagi kita menghadapi
bulan Zulhijjah, apa yang kita persiapkan, ketaatan kita kepada Allah, karena kita telah diuji oleh Allah, telah dididik oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Sekian di hari Jumat pekan ini, di bulan Syawal dengan Kang Asda. Mudah-mudahan banyak kuda dan Fatma, dan tetap Islam yang terbaik, kuatkan akidah dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.